Oke, welcome to Total Politik dan sekarang situasi sedang PPKM dan bagaimana berbagai macam gejolak politik itu kita hadapi hari ini, kebijakan ini berjalan dan kita sudah melihat bagaimana sepak terjang Jenderal Luhut Binsar Panjaitan memimpin ini dan kita sampai membuat publik lupa kalau ada koordinator PPKM luar Jawa juga yaitu Pak Erlangga gitu. Nah, karena menonjolnya sosok sang jenderal ini dan apakah ini momentum bagi kekuatan militer, bagi kelompok berlatar belakang militer untuk muncul lagi ke permukaan politik bahkan menjadi opsi kepemimpinan nasional selanjutnya. Nah, bersama gua hari ini sudah ada seorang pengamat momentum ya yang sangat terpandang dan terhormat di keluarganya. Dr. Henry Satrio, please welcome. Yes, Gimana pembukaan gua tadi ya? itu luar biasa sekali. Iya, Apa kabar, Mas Topo, dimanapun Anda berada? iya. Saya Ya, Hensat. jangan berpuisi-puisi terus kita. Kita perlu membahas yang agak agak serius dan berat gitu di dalam membaca persoalan politik kita gitu. Mumpung Liverpool belum main nih, jadi belum banyak yang Yes, mendistraksi pikiran Anda, Pak, gitu. Jadi Anda kan sekarang lagi fokus banget ke politik nih kayaknya kan? ya mau gimana lagi, Ri? Karena memang seperti yang sering sekali gue sampaikan bahwa politik itu ya memang ada di kehidupan sehari-hari kan. Jadi mau nggak Mhm, mau sekalian aja gitu kita mhm. amati dan kita Iya. berikan info-info gitu kan. Iya, karena Pak Erlangga Tadi, nggak terlalu kelihatan, makanya kita pakai baju kuning nih berdua hari ini. nah, tadi pembukaan lo tuh bagus banget tuh. Pembukaan lo bagus banget dan kalau Pak Erlangga denger ini, mestinya besok dia mau nih diundang ke Total Politik. Nah, itu kenapa yang menurut gue menggelitik, apakah ini menjadi momentum bagi tokoh-tokoh militer Mhm, di 2024 atau kembalinya tokoh-tokoh militer sebagai tokoh yang memang diinginkan oleh publik gitu ya. Nah, betul. eh, ini gini Ri jawabnya. Militer itu selalu memiliki leader-leader yang bagus-bagus gitu, yang baik-baik. Dan itu kan sebetulnya per per malam ini kan, ada dua yang menonjol dalam situasi politik dan pemberitaan beberapa hari ini. Yang pertama adalah tentu saja yang terhormat Bapak Jenderal Luhut Binsar Panjaitan Iya, dan kayaknya satu langsung lagi langsung suasana jadi langsung gelap gitu kalau menyebut nama itu gitu ya. ya, satu lagi adalah Bapak Jenderal Muldoko. Nah, Heeh. ada perbedaan dan kesamaannya kedua jenderal ini. Perbedaannya adalah jabatannya beda. Persamaannya dua-duanya gawat komunikasinya. Ini karena gua orang komunikasi kan, jadi langsung aja gue bilang gawat dua-duanya gitu. Yang satu bicara lalat politik, yang satu bicara Iya, terkendali gitu ya. itu mau Dan gue tanyain dua-duanya, dulu. nah Karena dua-duanya Hensat sempat mention kan di berita di detik.com saya baca kemarin oh bahwa ampun. ini bahaya nih lalat politik ini nih gitu kan. Iya, dan dua-duanya begitu dikritik terus balesnya ala tentara juga. Mana orangnya itu? Biar saya tunjukin mukanya gitu kan. Terus satu lagi pernah juga kan ditanyain itu Pak Luhut kenapa kok nggak ditutup itu pintu kedatangan luar negeri gitu ya, pintu kedatangan internasional kan sebenarnya tinggal dijawab aja. Itu ada Mhm. perjanjian harus diteruskan proyeknya gitu kan gampang itu. Ini ngomongnya itu kalau nggak ngerti jangan ngomong lagi mah. Jadi jadi secara momentum sebetulnya ini hal yang tidak dimanfaatkan oleh para tokoh militer itu. Oh, Makanya saya kan kemarin juga secara terbuka di akun Twitter saya bilang
Saya mau deh Pak Luhut kalau diundang untuk kita sharing ya. Saya sharing. Jadi bukan diajarin tuh, beberapa media bilang saya mau ngajarin, enggak lah. Sharing aja nih loh tentang komunikasi yang sebaiknya dilakukan ke publik gitu kan. Nah, momentum ini bisa jadi gagal karena kemampuan komunikasi yang tidak terlalu mumpuni itu, Ri. Oke. Kalau memang dia sudah diberikan mandat ya dan besar sekali, dan ini kan secara politik manfaatnya bagus loh dan harusnya bisa dilakukan. Tapi kalau kemudian komunikasinya begitu kan jadi salah gitu. Pak Muldoko sebetulnya kan orang sudah mulai melupakan tuh Kasus eh, Demokrat. kasus ya Deli Serdang waktu itu kan orang-orang udah ya udahlah Pak Jokowi mungkin masih sayang sama Pak Muldoko sehingga karirnya masih diselamatkan gitu ya. Nah, begitu Pak Muldoko teriak tentang lalat politik gitu. Nah, itu menurut saya agak aneh gitu karena eh, ya sebagai pengamat politik saya paham sebetulnya itu disampaikannya kepada siapa. Tapi kan nggak bisa, Ri, kalau pejabat negara masih pakai jaket pemerintah ya, terus kemudian bicara ngejar atau hanya untuk satu kelompok politik gitu. Susah, nggak boleh. Kalau mau begitu, mesti dilepas dulu jaketnya, mundur dulu dari pemerintahan. Nah, silakan Anda berdebat dengan si lawan politik itu. Tapi kalau masih pakai baju pemerintahan, masih pakai baju pejabat, begitu Anda ngomong, dipikir itu pemerintah yang ngomong, ada lalat politik. Padahal saat ini masyarakat itu lagi kebingungan cari obat, cari vitamin, cari oksigen gitu kan. Nah, ini tiba-tiba ada lalat politik lagi. Dan langsung kemudian saya menghubungkannya dengan, lah emang kenapa sih? Itu memang pemerintah itu perlu dapat masukan kritis banyak-banyak tentang penanganan COVID ini gitu kan. Selama ini kan yang kita tahu namanya aja yang berubah-berubah, tapi kan pelaksanaannya gitu-gitu aja. Memang Pak Luhut baru pertama kali ini dikasih tugas nanganin COVID kan enggak. Waktu itu juga gitu. Erlangga emang baru pertama kali enggak juga. Waktu itu kan juga begitu. Makanya kita kasih masukan gitu. Pak Luhut juga begitu. Mendapat sebuah tugas yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh pejabat lain dan ini bisa mengantarkan dia ke sebuah panggung politik yang tidak dimiliki oleh orang lain. Politik itu memang mengikuti situasi dan kondisi. Makanya kan saya berkali-kali bilang si Churchill itu juga begitu. Nah, Obama, kemudian Biden yang sekarang kan juga karena begitu. Nah, kalau kemudian situasi kondisinya tidak dimanfaatkan atau kemudian salah memanfaatkan, maka akan seperti ini. Jadi misalnya ya, penggantian Doni Monardo misalnya waktu itu. Sekarang sih emang Deddy Dubes ya kalau nggak salah. Doni Monardo itu bersama beberapa tokoh kemanusiaan yang lain ya, ada nama Sudirman Said juga kalau nggak salah. Doni Monardo Itu bukan tokoh militer ya? iya, tapi karena waktu itu dia di BNPB, maka dianggapnya persepsinya adalah dia tokoh kemanusiaan gitu. Nah, itu sempat masuk ke dalam survei kedai kopi sebagai salah satu calon pemimpin nasional si Doni Monardo, terus kemudian Sudirman Said, beberapa tokoh lainnya yang memang ada kaitannya dengan tokoh kemanusiaan atau kegiatan kemanusiaan gitu. Karena emang ini momentumnya di situ. Nah, penelitian disertasi saya itu memang tentang momentum dan salah satu variabel yang saya gunakan di situ adalah tentang leadership, transformational leadership. Dan orang-orang yang bergerak di bidang kemanusiaan itu memiliki leadership di situ, di transformational leadership itu. Pada saat orang-orang itu menunjukkan langsung bagaimana pekerjaan itu dia lakukan gitu. Nah, itu keunggulannya. Nah, sekarang balik lagi ke tokoh militer tadi. Kalau sampai gagal momentum ini dilakukan, di akhirnya nggak akan ada lagi tuh tokoh militer yang dirindukan dan dikangenin gitu. Sekarang kan blunder pertamanya misalnya, Pak Luhut bilang kemarin COVID terkendali. Mana yang bilang tidak terkendali? Saya tunjukin mukanya gitu kan. Taunya pecah rekor hari ini. Bukan masalah pecah rekor juga. Habis dia ngomong pecah rekor 40.000. Terus hari ini pecah rekor lagi. Tapi kan yang 52. tapi kan yang paling miris justru
beberapa hal yang disampaikan oleh pihak internasional. Singapura menolak kedatangan orang yang pernah ke Indonesia. Jadi lu bayangin aja kalau dari Australia transit di Indonesia itu dia nggak boleh turun di Singapura. Jadi bukan cuma orang Indonesia aja gitu. Terus barusan Filipina melarang juga orang Indonesia masuk. Terus Jepang ya. Ini lucu nih. Jepang juga meminta semua warga negaranya keluar dari Indonesia kan? Ya. Padahal ada satu negara yang warga negaranya datang terus nggak habis-habis. Ini Jepang malah minta warganya balik. Ini ada agak lucunya. Udah pergantian pemain aja, pergantian pemain. Nah, artinya omongan Pak Luhut bahwa COVID terkendali itu ya jadi nggak pas gitu. Apalagi anak presiden juga sekarang kena COVID, kan bisa ditanya tuh sama presiden, Pak Luhut, kenapa kata Pak Luhut terkendali tapi terus kemudian anak saya jadi kena COVID? Harusnya kalau anak saya kalau terkendali anak saya nggak kena COVID dong. Walaupun bisa aja sih Pak Luhut bilang itu Pak terkendali Pak, makanya Jan Etes juga aman, istrinya aman gitu. Tapi anyway, jadi maksud saya, terus ada lagi desas-desus. Ini kalau nggak salah Menkyu ya yang pertama kali meluncurkan desas-desus ini. Pemerintah mempertimbangkan untuk, tapi tolong dicek ya biar gue nggak hoax nih. Tapi kalau gue nggak salah, Sri Mulyani yang pertama kali bilang mempertimbangkan untuk memperpanjang masa PPKM darurat ini 6 minggu ke belakang, 6 minggu ke depan sampai 17 Agustus. Masa kayak gitu dibilang terkendali? Nah, makanya maksud saya, Pak Luhut ini memang kan lahir di berbagai zaman ya, termasuk di zaman Orde Baru beliau kan juga udah megang jabatan tuh. Makanya mungkin disamain aja semuanya. Jadi akhirnya menimbulkan kesalahan-kesalahan itu. Nah, kemarin ada seorang wartawan nanya ke saya gini, apakah sudah seharusnya Pak Jokowi turun tangan langsung dalam penanganan pandemi ini? Wah, saya bilang bukan sudah seharusnya, harusnya dari dulu-dulu beliau turun tangan kan. Nah, maksud saya begini loh, Ri. Kan turun tangan udah diambil Mas Anies. Oh iya. Jangan nyebut merek gitu dong. Iya kan Bapak yang nyebut merek barusan. Oh iya boleh. Jangan turun tangan. Ambil alih gitu dong. Nah, ya boleh lah. Ya Jadi kan? tadi lo bilang bahwa ada kepemimpinan yang sebetulnya menarik kan di Pak Jokowi. Iya. Pak Jokowi ini memang Bapak Infrastruktur Nasional. Dia melakukan pembangunan infrastruktur yang memang bagus dan ada buktinya. Jadi kalau direntet janji kampanyenya Pak Jokowi itu, ya ini kasih masukan juga ke teman-teman UI, yang berhasil tuh ada juga. Jadi harusnya untuk teman-teman UI itu disampaikan juga yang berhasil. Yang berhasil ini infrastruktur. Memang nggak ada di janji kampanyenya dia bisa mengendalikan pandemi, nggak ada, karena memang dia juga nggak tahu bakal ada pandemi. Jadi kalau perlu cari juga, iya. Jadi mengendalikan pandemi emang nggak ada di janjinya. Jadi kalau lo marah-marah, gimana sih Pak Jokowi nggak bisa mengendalikan pandemi? Emang nggak ada di janji gue. Gimana? Gue berusaha nih, mengatasi pandemi ini gitu. Tapi hal yang beda yang dilakukan oleh Pak Jokowi dalam menangani pandemi ini, gue catat satu, Ri. Ganti Menkes, udah itu aja. Yang lainnya masih sama. Nah, tapi itu gue apresiasi ada peningkatan. Jadi begini, tentang komunikasi ya. Awal-awal itu skor 5 aja nggak gue kasih. Lu bayangin aja, ini COVID bisa sembuh sendiri. Tapi kan yang paling parah, pada saat COVID ada, itu ada buzzer ya bilang, yang percaya COVID ada itu binatang. Gara-gara Pak Presiden lagi repot mempromosikan pariwisata gitu. Dan itu orang sampai hari ini nggak minta maaf tuh. Kita tunggu aja tuh ntar nasibnya gimana kalau udah selesai rezim ini kan. Tapi kita harusnya baik-baik ya. Kita harusnya memaafkan orang lah ya. Kita maafkan ya. Kalau yang salah ya kita kasih tahu. Nah itu awal-awal begitu. Tapi sampai sekarang sudah lumayan bagus. Pernah 8. Tapi akhirnya balik lagi ke
yang jelek-jelek juga Ya gitu. kita Jadi balik maksudnya lagi nih ke berkaitan lama. momentum militer nih, menurut lu akan berhasil nggak tokoh-tokoh berlatar belakang militer ini membangun bargaining position-nya dengan momentum yang mereka dapat hari ini? Ada Pak Prabowo juga yang kemarin di Deddy Kobuzier berapa juta penontonnya, ada ya Doni Monardo dan lu sebut tadi Om, terus ada Mas Ahaye gitu yang Ya, saya nggak lihat Ri, militernya sekarang gitu. itu justru pertanyaan tuh yang tadi lo bilang Mas Deddy Kobuzer, ada Prabowo, ada Pak Luhut ke situ kan semuanya. Mhm. Itu sebetulnya tempelengan keras itu buat pemerintah yang menangani media komunikasi. Jadi artinya nggak efektif tuh media komunikasi yang dimiliki pemerintah karena akhirnya lebih memilih Mas Deddy Kobuzer kan. Ini juga Mhm. kalau Ari Putra mengundang mereka untuk bicara di pembicara Totpol juga pasti mereka datang kok karena ini kan efektif sekali. Nah, jadi kalau pertanyaannya apakah mereka kemudian bisa memanfaatkan momentum sampai hari ini belum gitu. Hmm. Kenapa belum? Karena memang tidak ada perubahan signifikan di popularitas politik mereka. Oke, Mereka gagal berarti memanfaatkan bahwa mereka itu memiliki kemampuan strategis untuk mengubah gitu kan. hmm, Jadi memang kita semakin hari semakin lihat bahwa para pemimpin kita saat ini memang tidak ada yang siap untuk menghadapi pandemi. Jadi artinya mereka bisa bekerja bagus bila situasinya biasa-biasa saja atau situasi normal. Nah, ini menurut saya yang perlu segera bebenah nih. Makanya sebenarnya gini ya, Presiden Jokowi kan presiden ya. Dia udah tahu kalau misalnya kok nggak berubah-berubah ini kondisi coronanya gitu, nggak berubah-berubah kondisi COVID-nya. Ya dia mau do something lah. Mau nambah kementerian juga nambah aja kementerian, kementerian khusus COVID nah, misalnya. kita ini flashback ke belakang ya, ini di luar isu Covid, tapi ini isu krisis gitu. Jadi gue inget dulu, waktu AirAsia jatuh gitu, Kepala Ya, Basarnas itu Pak Sulistyo itu inget gak lo, Om Enzo? ya, Itu kan crisis handling-nya bagus banget gitu, bukan bermaksud menyamakan antara pandemi dengan AirAsia gitu ya, tapi, yang pengen gua sampaikan adalah bagaimana waktu itu Basarnas mendapat perhatian dunia dalam kecakapannya memberikan, eee, informasi. informasi dan juga di satu sisi itu adalah penemuan bangkai pesawat salah satu yang tercepat katanya kan, dan itu Ya, menjadi sebuah, apa namanya, sebuah prestasi. Nah, pertanyaan gua, apakah ini kan kerja nih, kerja menemukan bangkai pesawat dengan cepat itu kan kerjanya Basarnas. Nah, mm, sementara menyampaikannya itu adalah satu pekerjaan yang lain gitu kan. ya, Jadi ya. menyampaikan dengan kerja ini satu hal yang lain. Nah, ketika kerja ini semakin jauh dari, ekspektasi, bebannya begitu berat juga untuk menyampaikan kan begitu. Jadi kalau lu ngelihat hari ini apakah, di komunikasinya yang memang amburadul atau memang di kerjanya amburadul sehingga mengkomunikasikannya jadi sulit gitu? Enggak, kalau komunikasinya malah gue kagum gitu. Walaupun pesan komunikasinya amburadul, tapi lo perhatiin deh kemampuan Muldoko sama Luhut untuk berkomunikasi. Dia bisa meralat komunikasi sebelumnya, tapi mimiknya nggak berubah gitu. Jadi artinya lempeng aja gitu. Seolah-olah Iya. yang kemarin tuh dia nggak pernah ngomong. Itu canggih juga, gue bilang gila juga. Jadi Hmm. itu menarik, Ri. Apakah kemudian ada kerja-kerja yang tidak bisa dilakukan? Kemudian komunikasinya juga parah gitu ya. Nah menurut saya, memang menurut gue ya, memang belum menguasai kalau untuk kerja-kerja penanganan pandemi ini. Dan karena belum menguasai, belum bisa dikuasai, sementara ada tuntutan dari masyarakat, dari pemerintah untuk bicara, mengupdate kira-kira apa yang terjadi, gitu kan. Dan strategi pemerintah untuk COVID ini dari dulu nggak pernah berubah. Lo tahu nggak apa? Jangan bikin panik. Hmm.
Mereka nggak pengen masyarakat panik, sementara masyarakatnya udah panik, Bos. Jadi kalau awal-awal strategi itu dipakai ya, jangan panik. Makanya kan inget nggak pidato Pak Jokowi? Jangan Ya. terlalu takut lah terhadap COVID. Yang penting cuci tangan, jaga jarak. Itu kan strategi untuk nggak bikin panik kan. Tapi Sama sekarang tapi masih dipakai. Makanya kemarin Luhut bilang ini terkendali kok. Itu kan sebuah komunikasi yang sebetulnya nggak pengen bikin panik, tapi lupa. Lupa apa? Lupa dengerin, lupa lihat, lupa juga mencium, lupa merasa. Lah, lihat aja. Gimana orang nggak panik kalau oksigen habis? Gimana betul. orang nggak panik kalau vitamin tiba-tiba harganya melambung tinggi? Gimana orang nggak panik kalau kemudian ada perdebatan yang serius, apakah ini obat cacing atau obat COVID? Gitu loh. Jadi terlalu banyak nih. Jadi gini loh, dua jenderal yang kita miliki ini, plus Pak Doni Monardo, Prabowo, AHY ini sudah dibuktikan di seluruh dunia di berbagai buku bahwa mereka ini adalah leader-leader terbaik yang pernah dimiliki oleh dunia. Apakah Luhut bin Sarpanjaitan tidak cakap sebagai pimpinan? Enggak juga. Tapi di kondisi pandemi seperti sekarang, itu kita berhak mengkritisi juga. Apakah Pak Muldoko cakap sebagai pemimpin? Itu lo aja yang jawab lah. Tapi kan dia udah pernah jadi panglima, Anda kenapa udah bebannya jadi berat-berat panglima kan dikasih ke berarti kan saya? memang akhirnya dia bagus kan udah pernah jadi panglima gitu kan. Kalau masalah ke selip-selip dikit pakai apa waktu itu ngeles ala Bajai waktu di Deli Serdang kan apakah semua Mau setuju gitu-gitulah kira-kira lah ya dia kemudian terjebak ya itu masalah dia sih. Jadi balik lagi ke pandemi ini. Sampai hari ini memang belum ada yang berhasil dari berarti militer-militer yang dipercaya Pak Jokowi kita untuk bisa kita kinclong. kita bisa simpulkan menurut Hensat bahwa eh, tokoh-tokoh, figur-figur berlatar belakang militer gagal memanfaatkan momentum dengan berbagai alasannya. Ada incapability, ada macam-macam lah ya dalam Iya, menghadapi iya. konflik. Benar ya berarti ya? Bener dan akhirnya itu jadi kemana-mana nih misalnya ya ada Bahlil terus kemudian Menteri Perdagangan ya Lutfi ya Lutfi, Lutfi. itu jalan apa walaupun ke Amerika pasti ada tujuannya tapi kan Ya. orang-orang ngelihat wah ini jalan-jalan aja nih nggak empati segala macam walaupun saya bilang ya udah biarin aja sih kalau daripada di dalam negeri juga nggak bikin apa-apa kan nggak bantu-bantu ya udah Iya, kalau dia mau ngelobi Pfizer yang ngelobi Pfizer lah gitu. ya, kali aja Tapi kan itu dapat. jadi masalah. Menantunya Erlangga ya, yang ketangkep bukan digosipin kan diberitakan lagi liburan di Jepang. Ya udah sih kalau menurut saya liburan aja, tapi karena kondisinya begini akhirnya jadi kemana-mana gitu. Iya, Saya dengar juga ada. Pak Erlangga sedang tidak ada di Indonesia tuh katanya. Tapi nggak tahu lah, ntar gue dibilang hoax lagi. Tapi kira-kira Oke, gitulah. oke, oke, Maksud oke, oke, kita oke, oke. simpulkan, Ri, bahwa Iya, memang pemimpin itu eh, ada keahliannya masing-masing, maksudnya gitulah. Kira-kira jadi ini Pak hmm, Jokowi belum menemukan siapa kira-kira orang yang bisa memimpin penanggulangan COVID-19 ini. iya. Tapi kalau Jadi, kita kemudian menuntut Pak Jokowi untuk bisa, ya memang di janji kampanyenya nggak ada penanganan ya. sukses penanganan Tapi pandemi. over expectation kepada tokoh-tokoh militer ini ternyata juga belum terbukti efektif ya, berarti ya. Belum. Ya mohon maaf ya kalau kepada tokoh-tokoh militer lain yang tidak setuju dengan pendapatnya Hensat, ya mohon maaf juga soalnya yang kelihatan ya itu gitu. Kan gini maksud gue, Ri. Kalau memang dia berhasil, Pak Luhut kan sudah diberikan mandat juga udah lama kan. Hmm, Sebelum ini kan juga Pak Luhut kan yang mimpin. Terus betul. ada Erick Thohir segala macam Hmm, itu. Kan kalau mereka kompeten harusnya udah selesai nih sekarang ya, ya. COVID-nya. Hmm, Apa tadi ada teman dari Australia dia bilang saya kena lockdown 2 kali. Yang pertama sama yang sekarang 2 minggu. Kena suruh pakai masker setiap hari juga 2 kali. Yang pertama sama yang sekarang 2 minggu. Bayangin aja. Mereka bisa lihat itu.
Yang kita sekarang setiap hari mesti pakai masker kemana-mana, terus sekarang mesti double lagi. Aduh, Iya. jadi Oke, bingung saya. kita akhiri dulu. Terima kasih Om Hensat sudah bergabung di Total Politik. Sampai jumpa lagi di Total Politik Sampai berikutnya. jumpa. Mohon maaf ya kalau ada Ya. salah-salah kata.